Manusia itu kan menurut dari keyakinan panjenengan tidak diciptakan Tuhan. Coba dijelaskan lagi, manusia itu diciptakan siapa gitu loh Mbak, biar lebih gamblang. Menurut dari pribadi saya, entah itu benar atau tidak, manusia itu kan lahirnya menurut ibu saya, itu dari ibu bumi dan bapa alam. Ibu bumi dan bapa angkasa, suami istri, yang dinamakan Gusti Allah, itu orang Jawa, Gusti yang mau kuasa. Itu ibu, berarti saya percaya kalau manusia itu lahirnya dari ibu bumi dan bapa alam. Yang Maha Agung wajib disembah. Nah orang kan menyembah satu poin, nyembahnya hanya satu, Gusti kamu kuasa. Nambah koper enggak, 4 poin yang saya sembah. Jadi yang mencipta segala agama dan kepercayaan ini juga Gusti yang Maha Agung. Nah Gusti yang Maha Agung itu dipercaya untuk ibu bumi. Tuhan itu lahirnya dari ibu bumi, dari ibu bumi tapi yang pertama. Tuhan itu satu, tapi kita kan tidak tahu di mana, kan nggak tahu. Iya. Saya punya keyakinan pasti aja punya dasarnya kan. Saya menyembah pada Tuhan. Sujud saya di mana? Di ibu bumi. Kan gitulah. Kita berdoa di apa-apa, di alam. Ya, pemirsa semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya masih berada di wilayah Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan kita berjumpa lagi dengan Mbah Kober, kakek sakti ya, yang juga beliau ini spiritual, juga memiliki wawasan, pengalaman yang begitu banyak. Di sisi lain ya, selain beliau itu adalah seorang yang suka menolong dengan kelebihan atau ilmu yang beliau miliki. Kita akan mengangkat sisi kehidupan beliau sebelum menjadi seperti ini. Itu sangat unik. Di belakang layar Mbak Kober menceritakan banyak hal yang tentunya akan kita ulas di video kali ini. Mbak Kober, jenengan sekarang usianya berapa? 70-an lah. 70-an ya, 70 tahun. Dan ini sangat unik. Ternyata Mbak Kober ini di usia kurang lebih 70 tahun belum pernah menikah. Ya benar. Belum pernah sama sekali. Belum. Berarti perjaka atau masih lajang sampai sekarang. Ya. Kenapa Mbak kok seperti itu? Jenengan kok gak punya keinginan untuk berumah tangga, memiliki istri gitu? Kenapa Mbak? Ya saya dulu kan gimana ya, gara-gara ibu saya sendiri. Ya ibu saya sendiri itu nikah pertama, bapak saya itu kan gak tanggung jawab. Jadi ibu saya waktu ngandut saya itu dibiarkan gitu saja lah. Jadi mengikuti kata kakaknya. Itulah. Jadinya saya akhirnya seperti Trauma? Bukan trauma. Memang saya niati, saya akan menuntut keadilan lah pastinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah dasarnya apa? Ibu saya, kenapa Tuhan untuk menguji? Ibu saya seperti sampah, itu saja. Sampai sekarang kalau tidak ada keadilan sejati yang dijalankan 4 kekuatan rahasia, ini janji saya tidak akan mau menikah. Sampai munculnya 4 kekuatan rahasia? Iya, jadi keadilan sejati yang dijalankan 4 kekuatan rahasia. 4 kekuatan rahasia yang jenengan sampaikan itu boleh disampaikan Mbah, seperti apa dan bagaimana Mbah? 1, itu kekuatan Tuhan. 2, kekuatan ibu bumi. 3, kekuatan bapa alam. 4, kekuatan yang waktu. Kekuatan inilah yang saya protes. Kalau manusia selalu diuji dan diuji, terus bagaimana nanti nasibnya terus menerus? Ya, saya itu kan tidak percaya dengan ujian kepada 4 kekuatan rahasia. Ini nyata. Dan dasarnya apa, saya tidak percaya. Di tubuh manusia ada 2 unsur, kebejatan moral dan kebenaran, tergantung dipilih. Berarti bapak saya memilih dari kebejatan moral, makanya tidak bertanggung jawab dengan ibu dan saya. Bisa saja. Jadi 4 unsur itu yang jenengan agemi sampai sekarang, yang merupakan sebagai bahwa jenengan itu memang tidak akan menikah sampai kekuatan ini benar-benar jenengan dapati secara sempurna gitu ya? Ya. Boleh Mbah di-spill sedikit pengalamannya waktu berpetualang dulu, awal jenengan mulai berkelana itu di usia berapa Mbah? 78, mungkin berusia sekitar 17 tahun lah. Perjaka muda? Ya, itu diantar oleh ibu saya di tempat Gunung Gambir. Di mana itu Mbah? Gunung Wilis, Kediri. Ya, di sana itu di tempat bawa juru kunci yang dinamakan almarhum Mbah Marijan. Juru kunci Gunung Gambir. Gunung Gambir. Ya, di situ Mbak saya tidak punya tidak punya permintaan apa-apa, cuma 1 poin, ilmu keselamatan. Itu saja. Hanya untuk mencari ilmu untuk keselamatan dunia. Ya, dunia sampai akhirat. Sampai akhirat. Ya. Disitulah jenengan akhirnya bersemedi atau bertapa sampai berapa tahun di Gunung Gambir itu? Sama
ibu saya di situ 40 hari. Ya di situ ibu saya sama saya pulang ke rumah, saya disuruh kembali lagi sampai 78 sampai 83, berarti 5 tahun. Di dalam pertapaan atau meditasi yang jenengan lakukan di gua tersebut, jenengan kalau boleh sharing nih Mbah, dijumpai siapa atau sosok apa gitu Mbah? Saya sering ditungguin macan. Di gua itu? Ya. Itu dalam bawah sadar atau keadaan sadar Mbah? Sadar. Itu Benar. banyak orang yang tahu. Benar-benar didampingi harimau waktu Harimau. pertapa itu? Ya. Mungkin itu wujud dari guru spiritual jenengan waktu di gua itu? Mungkin saya kan gimana ya, saya nggak pernah tanya masalah itu ada macan ya macan. Entah itu guru atau tidak saya nggak tahu. Jadi macan itu selalu menunggu jenengan Menunggu siang dan malam di gua tersebut? malam. Malam Siang, hari yang sering? ya, malam. 5 tahun ke Gunung Gambir, saya disuruh guru kami, Mbah Singo, Gunung Gambir, datang ke Kemenang, Kediri? Paku Kediri. Di petilasan atau petiritaan Kemenang itu? Ya petilasan atau pamuksan yang Haji Joyoboyo, Iya. yang katanya punya jongko yang terkenal di seluruh dunia itulah. Jenengan hadir di Kemenang. Ya Terus kalau melalang buana ke Laut Selatan belum pernah jenengan jalani? sudah. Di mananya itu Mbah? Pertama saya di Tasikmalaya Berapa tahun di sana? 7 bulan. 7 bulan. Ya. Itu di sebuah tempat gua atau Enggak tempat gua, itu tempat biasa orang-orang cari ikan itu. berbaur bersama nelayan? Sama nelayan. Masih dalam ritual gitu ya? Setiap malam ritual, kalau siang enggak. Pantai Selatan atau Laut Selatan ini identik dengan sosok yang lebih viral ya, yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Ratu Laut Selatan. Apakah juga jenengan pernah dijumpai beliau waktu di sana, Mbak? Sering. Sering. Ya. Boleh dihitung kira-kira sampai berapa kali Mbak jenengan dijumpai beliau, Mbak? Sampai sekarang mungkin ya ada lah 7 kali. 7 kali. Ya. Sampai sekarang berarti Tapi kan tidak- lama pagi lagi, lama pagi lagi. gitu. Enggak terus menerus. 7 kali ya Mbak ya? 7 kali. Dipanggil. Ya gimana ya, menemui saya diberi saran. Disuruh sadar kepada Gusti yang Maha Agung dengan tulus, itu saja pesannya. Nggak ada banyak pesan kok. Diberi saran atau pesan Ya, supaya sadar sandar ke sadar itu gimana ya? bersandar, Bersandar Iya. kepada Gusti yang Maha Agung. tetap bersandar ke Gusti yang Maha Agung. Itu pertama. Yang kedua, disuruh berbakti kepada Ibu Bumi dan Bopo Alam. Itulah yang paling penting hidup. Katanya sampai sekarang saya ikuti kata-kata penguasa Samudra Selatan. Pesan yang masih jenengan agemi sampai sekarang, Sekarang yang disampaikan tadi seperti itu, harus bersandar kepada Gusti yang Maha Agung, berbakti berbakti sama Ibu Bumi. Ibu Bumi dan Bopo Alam. Ya, Nah, itu sampai sekarang masih jenengan ugemi. Terus ada nggak kira-kira pengalaman yang sampai sekarang membuat panjenengan itu paling ekstrim, paling nggak mudah dilupakan lah dalam hidup? Pengalaman mistis yang selama jenengan laku ritual itu jenengan temui atau jenengan alami, Mbak? sampai sekarang yang bisa dikatakan sampai akhir hidup lah, itu ada di Pantai Selatan Gunung Kombang, Malang. Ngeliep ya? Yang lihat itu tahun 1992. Saya ke sana membawa 2 mobil L300. Ibu saya di sana ritual di tempat Gunung Kombang. Sesudah ritual, saya sekitar pukul 7:30 lah kurang lebih. Saya disuruh untuk mengadang ombak. Masuk di Gunung Kombang sebelah kanan itu kan ada jembatan ya. Nggih. Sebelah kanan itu kan ada seperti apa ya? Sini gampeng, Iya. sini ganteng Gunung Kombang, sini seperti sungai ya. Iya. Dan di situ ada batu karang banyak. Saya disuruh menengah untuk semedi sama ibu saya, teman saya 5. Nah, di situ katanya orang-orang yang melihat tertutup ombak. Saya nggak tahu tutup ombak. Kalau tidak saya nggak tahu, sebab saya semedi itu kan privat saya ya dipejamkan lah. Jadi nggak tahu itu ombak besar atau tidak, saya nggak tahu. Itu katanya yang melihat tertutup ombak. Saksi ada banyak kok. 2 mobil berarti kan banyak. Nggih. Kan gitu. Tidak bisa kita lupakan sampai sekarang. Nah ibu saya itu kan, saya itu gimana ya, agak ragu-ragu
Ragu-ragunya nanti saya kalau ada yang bawa ombak, berarti saya kan urusan sama polisi. Itu saya takut, ragu-ragu. Tapi bu saya nggak pernah takut. Terus saya jalan, tidak mungkin gimana kalau Jawa ini bapak ngomongin ini, gak lelak dicites. Kalau bahasa Indonesia nggak mungkin kamu dibunuh kan gitu. Jadi itulah doa ibu saya. Jadi mereka yang waktu itu ikut berangkat bareng panjenengan itu menyaksikan jenengan sudah digulung ombak. Tertutup, bukan digulung. Ditutupi ombak. Ya. Tenggelam berarti ya? Berarti ya tenggelam nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Ya. Yang jenengan rasakan itu seperti apa waktu itu? Biasa aja. Nggak merasa ditutup ombak? Enggak. Ya seperti di pantai biasa gitu ya? Biasa. Awalnya seperti itu. Ya seperti itulah kenang-kenangan sampai sekarang. Oke, mumpung kita di sini Mbah dan mumpung kita bertemu, kita akan mengklarifikasi di video kemarin yang sempat membuat heboh, yang viral ya. Di video kemarin kita sampaikan ya, judulnya Mbah Kober satu-satunya orang yang tidak percaya bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dan Tuhan itu memang diciptakan alam. Ya kan gitu kan, sehingga di media sosial itu sangat viral. Terjadi salah paham, salah penerima. Mungkin sebagian netizen hanya melihat cupliannya, tidak melihat video panjangnya. Yang ternyata di dalam isi video panjangnya itu ajaran atau yang disampaikan Mbah Kober itu sesuai dengan ajaran yang beliau anut. Jadi kan kapitayan ya Mbak ya, kapitayan. Walaupun toh KTP-nya Islam. Ya. Mbah, kita klarifikasi. Mbah Kober ini kan percaya bahwa Tuhan itu ada. Ada ya kan. Cuman beliau tuh memiliki kepercayaan bahwa manusia itu tidak diciptakan Tuhan, tapi diciptakan dari sekian unsur atau 4 unsur kalau nggak salah. Dan juga Tuhan pun itu sebenarnya alam yang menciptakan kan gitu. Terus ada lagi Wali Songo, ajarannya itu sebenarnya bagus, baik, sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuman cara penyampaiannya agak kurang tepat. Ya kan, Mbah. Coba di momen ini jenengan klarifikasi Mbah, jenengan sampaikan lagi. Tentang apa? Tentang tadi yang saya sampaikan. Masalah tentang Wali 8 saya pertama. Itu saya bisa merediksi ya. Yang saya bisa kita prediksi fakta saja ya. Jadi fakta aja. Wali 8 itu kan dari luar negeri ya. Datang ke Mojopahit untuk menyebarkan agama Islam. Itu kan benar kan? Kan begitu ya kisahnya. Di negara Mojopahit itu ada kesalahan. Nah bagi saya dasarnya apa? Seperti Sunan Kalijogo, juga Raden Patah, juga masyarakat sebagian dijadikan murid lah cara orang Jawa. Cara orang Islam itu kan santri. Nah salahnya 8 wali ini disuruh untuk mengingatkan. Jadi Ratu Mojopahit katanya wali Ratu Mojopahit bersama orang-orang Jawa itu musyrik atau menyembah batu juga pohon. Itu katanya wali. Akhirnya dari Sunan Kalijogo, Patah, juga masyarakat sebagian yang setia dengan ajaran wali, terjadilah pemberontakan. Kan gitu, kan fakta. Terjadi perbentaan akhirnya jadi bangsanya sendiri termasuk masyarakat Mojopahit bertempur sama Raja Mojopahit. Ya, berkasnya apakah bisa tembur? Bekas dorongan wali. Ini kan fakta. Nah agamanya itu baik, ya kan, menyembah pada Allah. Tapi caranya, penyebarannya, kalau menghargai dengan kepercayaan Jawa, juga menghargai kerajaan Mojopahit, tidak mungkinlah untuk meruntuhkan, kan gitu. Jenengan sampaikan ini adalah garis besarnya seperti ini. Boleh menyampaikan suatu ajaran, tapi janganlah dengan kekerasan. Kan gitu intinya ya. Intinya kan itu. Jadi Mbah Kober ini menyimpulkan ajaran yang dibawa Wali Songo atau Wali Wolu itu baik karena menembah maring Allah Subhanahu Wa Taala, Gusti Allah kan gitu. Tapi caranya itu kenapa harus ada peperangan, sampai ada pertumpahan darah kan gitu. Memang itu saya tentang. Nah, itu yang membuat Mbah Kober menentang dengan ajaran yang dibawa Wali Songo itu kenapa harus ada sampai paten pinaten kan gitu maksudnya. Sampai bisa meruntuhkan kerajaan Mojopahit. Meruntuhkan suatu kerajaan yang sudah berdiri berabad-abad kan gitu. Islam sendiri kan menyampaikan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku kan gitu ya. Yang ada kan gitu hadisnya saya kurang paham. Tapi itu tidak diterapkan kan gitu ya Mbak ya. Oke, terus yang tentang manusia Mbah. Manusia itu kan menurut dari keyakinan panjenengan tidak diciptakan Tuhan. Coba dijelaskan lagi, manusia itu diciptakan siapa gitu loh Mbak, biar lebih gamblang.
Menurut dari pribadi saya ya, itu kata ibu saya, entah itu benar atau tidak. Ini kan tidak menyalahi aturan bagi saya. Ini hanya satu pedoman kan. Keyakinan diri jenengan dan yang sudah diajarkan ibu panjenengan. Ya. Adakah ajaran ini di Kapitayan seperti itu, Mbak? Masalah itu nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi ini keyakinan pribadi jenengan ya, Mbak. Ya. Bukan berarti ini sara, bukan berarti Mbak Kober ini punya aliran sesat atau mengajak untuk kesesatan. Tapi ini keyakinan pribadi Mbak Kober kan itu. Pribadi. Seperti apa, Mbak? Dari petunjuk almarhum ibu. Manusia itu kan lahirnya menurut ibu saya itu dari ibu bumi dan bopo alam. Ibu bumi dan bopo angkoso itu sebagai sepasang suami istri yang dinamakan Gusti Allah, itu orang Jawa. Gusti yang mau kuoso. Gus sama ibu itu tua mana? Gus sama ibu? Ya. Seharusnya adanya Gus ya, adanya ibu. Yang melahirkan Gus ibu. Berarti gimana? Yang mengarah Gus itu ya benar. Yang melahirkan Gus kan ibu. Ibu. Iya. Nah ibu itu berarti kan lebih tua ibu. Berarti saya percaya kalau manusia itu lahirnya dari ibu bumi dan bopo alam. Pertama yang dimunculkan oleh ibu bumi bopo alam dari sebelum manusia itu yang ada hanyalah Gusti Yang Maha Agung, Gusti Allah atau Gusti Kang Maha Kuwasa. Baru ada manusia. Ini yang paling tua, maka diceluk Gus sampai sekarang. Gus. Ya, Gus ini dijadikan panutan atau guru untuk menuntun ajaran-ajaran itu. Akhirnya ada agama, ada ilmu pengetahuan, ABCD, alibata, seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, India. Semua ini berkah dari Gusti Kang Maha Agung. Kan gitu, maka Gusti Yang Maha Agung wajib disembah. Nah orang kan menyembah satu poin, nyembahnya hanya satu, Gusti Kang Maha Kuwasa. Nambah koper enggak, 4 poin yang saya sembah. Ya dasarnya apa? Pertama, saya menyembah Gusti Yang Maha Agung atau Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya dasarnya apa kita sembah? Sebab itu guru pertama, tanpa ada Gusti Yang Maha Agung, manusia itu bodoh semua. Nggak ada bahasa, nggak ada hitung. Nah, maka kita hargai, kita sembah. Yang kedua, dari yang mencipta segala agama dan kepercayaan, ini juga Gusti Yang Maha Agung. Nah, Gusti Yang Maha Agung ini dipercaya untuk ibu bumi, untuk membimbing anak yang kedua, yang dimakan manusia. Kan gitu loh. Iya. Kan sudah jelas kan? Iya. Apa ini melanggar agama menurutmu? Tidak ada unsur untuk mendoktrin orang menyembah selain Tuhan. Yang disampaikan Mbak Kober itu sesuai dengan keyakinan beliau, kan gitu Bang ya? Tetap menyembah kepada Gusti Yang Maha Agung. Tapi yang jenengan sampaikan di video kemarin, Tuhan itu Tuhan itu diciptakan alam, itu bagaimana biar netizen paham gitu loh? Ya Tuhan itu, menurut saya entah benar atau tidak, itu mesti lahirnya dari ibu bumi. Jadi Tuhan itu tetap lahir dari ibu bumi gitu ya? Tetap lahir dari ibu bumi, tapi yang pertama, yang disebut Gus. Gus itu tadi? Ya, ini ditugaskan oleh ibu bumi Bapa Alam untuk membimbing. Jadi manusia kedua yang diciptakan. Manusia kedua yang diciptakan. Makanya kan Tuhan satu. Tuhan juga tidak apa ya? Tidak nikahkan, kasarannya kan gitu ya. Tuhan itu satu, tapi tempat kita kan tidak tahu, di mana kan nggak tahu. Iya. Gaib ya. Ya. Jadi Tuhan itu gaib, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Bicara tentang Tuhan, kadang-kadang kan ada orang yang tanya, kamu bisa membuktikan Tuhan? Kan gitu, kan bingung jadinya. Itu dalam Mbah, kalau kita kupas lagi dalam dan lebih masuknya ke apa ya, orang-orang yang sudah ilmunya tingkat sufi atau apa gitu ya untuk membuktikan itu. Kita orang awam mungkin ya semuanya nggak bisa lah. Nggak bisa, ya kita yakini sesuai dengan keyakinan kita. Itu aja Tuhan Mbak. Ada, gitu aja. Tuhan itu ada dan Tuhan itu gaib, kan gitu ya. Ya gitu aja. Jadi di sini Mbah Kober mengklarifikasi, beliau ini mungkin sangat yakin sesuai dengan ajaran ibunya. Kita ulang lagi bahwa kepercayaan orang itu berbeda-beda, ya kan? Ya. Tapi Mbah Kober ini memiliki kepercayaan seperti itu, kan ngoten Bang. Tidak ada unsur sara, tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur mengajak untuk ikut saya. Iya, untuk percaya bahwa kepercayaan saya harus kamu percayai, nggak ada seperti itu. Cuman ini menyampaikan apa yang ingin disampaikan kan gitu ya Mbah Kober ya. Jadi mungkin di video kemarin sempat terjadi kekeliruan, kesalahpahaman ya. Disinilah letaknya kita klarifikasi Mbak Kober. Karena di video kemarin kan kita mengangkat
kisahnya punden, tapi kita selipkan tentang seperti itu yang sudah kita sampaikan. Tapi di sini Mbah Kober mengklarifikasi hal yang sebenarnya. Gitu Mbah Kober nggih. Ya memang begitulah. Oke. Ya maka saya itu orang-orang kan percaya hanya satu poin kan. Iya. Saya kan ada 4 poin. Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bapa Alam, Yang Waktu. Ini keyakinan saya 4. Saya punya keyakinan 4 karena aja punya dasarnya kan. Saya menyerah pada Tuhan. Sujud saya di mana? Di Ibu Bumi. Kan gitulah. Kita berdoa di apa-apa, di alam. Kita berdoa tidak mungkin langsung apa yang diharapkan terwujud. Betul. Pasti waktu yang menunggu, Betul. yang menentukan. Kan ini kan. Jadi 4 kekuatan ini kan punya peran sendiri-sendiri. Pertama, Gusti Yang Maha Agung. Itu wajib kita sembah. Atau Gusti Allah wajib kita sembah. Dasarnya itu guru pertama. Kan gitu. Kedua, Ibu Bumi wajib kita berbakti. Dasarnya apa? Kita berbakti pada Ibu Bumi. Yang memberi kita makan, minum, apapun kebutuhan manusia itu kan dari Ibu Bumi. Itu kan fakta kan. Kan gitu. Namanya manusia itu ada namanya berdoa juga harus usaha kan gitu ya. Itu. Kalau hanya berdoa tidak mungkin langsung datang Gitu. tanpa didampingi dengan suatu upaya atau usaha kan gitu ya. Jadi berdoa dan berusaha. Maka waktu ini yang menentukan. Nah, untuk doa itu sendiri setelah kita berusaha hasilnya itu nanti waktu yang menentukan kapan, hari ini kah, besok kah, hasil dari apa yang kita usahakan kan gitu ya Mbak ya. Ya, kan begitu. Cukup Bang ya? Cukup. Ada lagi yang ingin disampaikan di klarifikasi ini? Ya, sesepuh bini sepuh, keyakinan Jawa maupun sesepuh bini sepuh Nusantara, entah itu memegang agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, juga kepercayaan Jawa. Marilah kita bersama-sama untuk merawat tinggalan nenek moyang kita sesuai dengan ajaran masing-masing. Cuma saya pesan satu, jangan sampai kita menghina dari agama lain itu saja nah hidup di negara Indonesia. Sebab kalau kita menghina agama lain maupun mengatakan orang itu musyrik, misalkan orang itu mengatakan orang itu kafir, itu kan termasuk melanggar aturan di negara Indonesia. Nah, dasarnya apa melanggar aturan? Indonesia itu kan punya 2 pilar. Isi Undang-Undang tahun 1945, yang kedua punya dasar dinamakan Pancasila. Itu saja pesan saya. Marilah kita bersama untuk membentuk satu kerukunan. Itu sajalah. Bila kata-kataku ada yang mungkin teman-teman tidak suka, saya tidak percaya kalau Tuhan menciptakan manusia itu hak sampean. Tapi saya percaya kepada Tuhan, wajib kita sembah bersama. Itu poinnya masalah ini. Itu sajalah. Ya, intinya marilah kita saling menjaga keguyupan ya antar umat beragama, jangan sampai ada perpecah belahan dan saling menyinggung kepercayaan satu dengan apa yang dipercayai yang lainnya kan gitu ya. Itu ya. Tetap kita hidup di dasar Bhinneka Tunggal Ika, bersatu tapi tetap dalam berbeda-beda tapi tetap dalam satu. Dua. Terima kasih Mbak Kober, semoga panjenengan sehat selalu dan semoga tayangan kali ini bermanfaat. Ambil sisi baiknya dan singkirkan jauh-jauh sisi negatifnya. Kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa agama itu sebenarnya indah, ya kan? Ajaran yang diberikan Tuhan itu indah. Tidak ada namanya kekerasan, tidak ada namanya peperangan, tidak ada namanya sikut-sikutan. Tapi kalau kita meyakini dengan hati yang dalam, itu akan terasa indah. Hidup bermasyarakat, berdampingan, dan berteman pun terasa sangat indah. Kan gitu, Bang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.